pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita mau bersama-sama memperkatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mau undang semua baik Bapak Ibu, baik di rumah, dimanapun, kita berdiri bersama-sama. Kita katakan sekali lagi, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus yang tersalib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita ingatkan lagi bahwa visi kita adalah jemaat yang memiliki kerohanian yang berkualitas untuk melaksanakan amanat agung menjelang kedatangan Yesus Kristus. Misi kita adalah membentuk sebuah jemaat sebagai murid Kristus yang sejati, terlibat secara aktif melayani dan menjangkau jiwa. Bapak Ibu boleh duduk, dan pagi ini di awal bulan yang Agustus, di minggu yang pertama ini, kita kembali lagi mau masuk ke dalam ibadah yang khusus karena ada perjamuan kudus sebentar. Sebab itu kita mau siapkan hati kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam kekudusannya. Kita mau berkenan di hadapannya. Sebab itu kita minta Dia membasuh hati kita, membasuh seluruh kehidupan kita. Kita mohonkan ampun lagi di hadapan Tuhan, karena mungkin dalam satu minggu dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan dosa dan kita lupa untuk mohon ampun kepada Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada kami, Yesus. Sebab itu biarlah turun kemuliaan-Mu atas kami masing-masing. Turunlah ya Tuhan, hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dalam persekutuan kami, dimanapun kami berada. Dan pagi ini ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau nikmati ibadah kami. Kami mau nikmati ya Tuhan jamahan-Mu di atas kami masing-masing. Kami mau nikmati ketika kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami mau nikmati setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan. Setiap firman-Mu ya Tuhan yang akan diberitakan, kami mau nikmati ya Bapa. Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, saudara. Kita mau memuliakan Dia. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya dengan pujian. Dan kita mau nyanyikan bahwa tidak pernah kita ragu. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Amin.
kami Tuhan, kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, hanya Engkaulah kekuatan kami. Oh, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami. Hanya
bekerja di dalam kami. Kerja terus Roh Kudus, bekerja terus di dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah persembahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melalui bulan demi bulan dan kita sudah masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Agustus, di tanggal yang baru. Saya percaya ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada janji-janji yang baru yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan buat saya dan buat pendengar dari channel YouTube GSJA Efrata ini. Saya mau berdoa buat saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan hari ini nyatalah kuasamu bagi kami. Berfirmanlah engkau, kami siap mendengarkan kebenaran firmanmu, kami siap melakukannya dengan sangat antusias, dengan sungguh-sungguh, karena hari ini kami mau pastikan hati kami, hati yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan jatuh di hati yang subur ini. Terpujilah engkau Bapa, hamba serahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara pada satu judul yang saya sebut adalah Bumi Berdamai dengan Sorga. Sekali lagi, bumi berdamai dengan sorga. Buka bersama dengan saya kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, haleluya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua, dalam istilah saya ada dua dunia. Dunia sorga dan dunia kita, dunia fisik. Atau dunia rohani dengan dunia fisik kita. Dunia yang pertama, sorga, itu adalah tempatnya Allah. Di mana malaikat-malaikat yang melayani Allah ada di sana. Allah itu, di sorga Allah adalah sebagai pencipta. Dia adalah penguasa, Tuhan atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di dunia. Di sorga sumber dayanya tak terbatas. Jadi Allah memiliki sumber daya yang lengkap, tak terbatas dan tidak pernah habis. Di sorga segala-galanya kekal. Yang kedua adalah dunia. Dunia itu adalah tempat saya dan saudara. Saya sebagai ciptaan Allah. Alkitab mencatat bahwa Allah menunjuk saya dan menunjuk saudara sebagai wakil penguasa di dunia. Tetapi jangan salah bahwa saudara di hadapan Allah, kita hamba, bukan Tuhan. Allah kita adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Di dunia juga sumber dayanya sangat amat terbatas. Lama-kelamaan sumber daya yang ada di dunia akan terus-menerus habis. Dan di dunia tidak ada yang kekal. Saya tidak kekal, saudara tidak kekal, harta milik saudara dan harta milik saya tidak kekal. Semua jabatan tidak ada yang kekal. Artinya apapun yang kita punya, yang kita dapatkan, bukanlah sesuatu yang kekal. Sebagai ciptaan saya dan saudara,
Harus Alkitab mau kita bergantung sepenuh-penuhnya dan harus taat setaat-taatnya kepada Allah yang menciptakan kita, kepada Allah Sang Tuhan kita. Sebagai hamba, manusia harus melayani Tuhannya, yaitu Bapa di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jadi manusia yang ada di dunia ini harus kudu mau tidak mau harus bergantung kepada Allah, harus taat dan melayani Allah. Berdasarkan hubungan yang seperti itulah Tuhan memberkati, memberikan berkat-berkatnya yang tak terbatas kepada manusia. Saudara baca ayat-ayat yang baru saya baca kepada saudara. Lewat hubungan ini juga manusia diberi kuasa kepada ciptaan yang lain. Manusia diberi sumber daya yang tak terbatas untuk dapat melakukan tugas-tugasnya pada ciptaan yang lain. Sebelum Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, yang dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, manusia itu bisa menikmati sumber daya yang tak terbatas yang dimiliki oleh Allah, yang ada di sorga. Dan Alkitab mencatat bahwa manusia itu bukan hanya dapat memiliki, menikmati sumber daya yang di sorga yang tak terbatas itu, tetapi Alkitab juga mencatat manusia bisa berjalan-jalan, bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi semua itu hancur. Semua itu porak-poranda setelah Adam dan Hawa lebih memilih perkataan iblis daripada firman Allah. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 6 berkata, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihatnya, maka bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kalau saudara melihat percakapan ini, tujuan setan hanya satu. Apa itu Pak Kennedy? Pertama, dia merusak hubungan manusia yang sangat indah, yang sangat pribadi dengan Allah. Yang kedua, dia merusak perjanjian Allah dengan manusia. Yang ketiga, agar manusia itu memberontak kepada firman Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, agar manusia tidak bisa lagi menikmati segala sumber daya yang tak terbatas yang di sorga itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, hari ini saudara memahami pentingnya saya dan saudara sebagai orang-orang yang ada di dunia, yang ada di bumi, itu berdamai dengan Allah. Apakah setelah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa menjadi Allah? Tidak.
Justru sebaliknya, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menjadi budak setan. Menjadi hambanya setan. Hambanya iblis. Yang terjadi pada dunia dicatat di dalam Yesaya pasal yang kedua, pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Yaitu kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yang terjadi di dunia bukanlah terang Allah bercahaya, tetapi kegelapan dikatakan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Setelah manusia memberontak dan jatuh ke dalam dosa, ada garis yang tegas, ada garis yang tebal, ada batas yang tegas antara sorga dan dunia. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum memberontak, lebih mendengarkan perkataan si iblis atau si setan, tidak ada batasan. Tidak ada garis pembatas. Karena Adam dan Hawa dapat menikmati seluruh sumber daya Allah. Menikmati persekutuan pribadi dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada batas yang jelas. Dan tidak ada yang mampu membongkar batas ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pemisah antara Allah dengan manusia. Ada pemisah antara sorga dengan dunia. Dunia ini menjadi dunia yang rusak. Tanahnya dikutuk. Manusia hanya bisa menikmati sumber yang terbatas. Yang lama-kelamaan sumber ini akan menjadi habis. Akhirnya manusia akan mengalami kematian. Tentu saudara memahami apa yang saya maksud. Manusia tidak lagi segambar dengan Allah. Dulu manusia kita katakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi pemberontakan Adam dan Hawa membuat saya dan saudara tidak lagi segambar dengan Allah. Manusia dikuasai oleh penderitaan secara terus-menerus. Rentan terhadap sakit penyakit. Oleh sebab itu, saudara dan saya tidak imun terhadap virus-virus seperti virus corona atau COVID-19 ini. Manusia lahir. Ini yang penting, saudara-saudara. Yang saudara harus ingat ini. Manusia lahir dengan membawa 12 masalah. Manusia langsung ketika lahir ditangkap oleh pergumulan, saudara-saudaraku. Pertama, masalah mendasar adalah berpusat pada diri sendiri. Kejadian 3 kalau saudara lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Berpusat pada fisik. Berpusat pada kebutuhan-kebutuhan yang fisik saja. Di Kejadian 6 ayat 4 dan 5 saudara bisa melihat. Berpusat pada kekuasaan dunia. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi manusia melakukan apapun, ingin berkuasa. Supaya berkuasa, menaklukkan, dan lain sebagainya. Bangsa menaklukkan bangsa yang lain, itu akibat dosa. Perusahaan yang lain menaklukkan perusahaan yang lain, itu biasa. Manusia menaklukkan manusia yang lain, itu biasa. Karena dosa, saudara-saudara. Itu masalah mendasar. Ada lagi masalah budaya. Perdukunan merajalela di mana-mana. Saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Ramalan di mana-mana. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Itu juga bukan hanya terjadi di zaman Alkitab, di zaman kita pada saat ini. Penyembahan berhala merajalela. Allah bukan satu-satunya Allah yang harus disembah. Tapi ada Allah yang lain yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Terkadang menjadi pilihan buat saudara. Bukan hanya masalah mendasar, bukan masalah budaya. Tapi ada masalah status. Anak-anak kita dulu kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi pemberontakan Adam dan Hawa menjadikan kita anak-anak setan. Anak-anak iblis. Yohanes 8 ayat 44.
Masalah status kita. Dulu kita penyembah Allah yang esa, Allah pencipta langit dan bumi. Allah dia di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Tapi kita menjadi penyembah berhala. Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Kita bermasalah dengan mental kita. Dirusak mental kita. Matius pasal 11 ayat 28. Masalah fisik kita jadi masalah. Kita tidak lagi imun terhadap sakit penyakit. Tetapi kita malah sedikit-sedikit kita sakit dan lain sebagainya. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Masalah setelah kehidupan di bumi ada penghakiman. Jadi artinya setelah kita lahir di bumi ini kita hidup beberapa puluh tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, ada yang 100 tahun. Itu mengalami persoalan-persoalan, masalah demi masalah, sakit demi sakit, tantangan demi tantangan, air mata demi air mata. Setelah kita pulang, setelah kita mati, kita juga akan menghadapi penghakiman. Alkitab katakan. Artinya masalah kita belum selesai di bumi. Masalah manusia belum selesai di bumi. Oleh sebab itu, tema khotbah saya, berdamai sorga dengan dunia. Kita harus berdamai, manusia harus berdamai. Satu-satunya jalan keluar adalah manusia harus berdamai dengan sorga, harus berdamai dengan Allah. Masalah yang diwariskan, kita lahir, kita memiliki dosa, keturunan. Dikatakan Matius 27 ayat yang ke-25. Apa yang harus dilakukan, saudara-saudaraku? Kalau saudara tahu persoalan-persoalan yang terjadi ketika manusia memberontak, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Satu, sekali lagi saya katakan, bumi harus berdamai dengan surga. Manusia harus berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya pakai ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya untuk bebas dari 12 masalah yang saya sebutkan. Pertama, dan yang paling utama, dan satu-satunya cara adalah datang dan berjumpalah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keluar dari 12 masalah dan masalah-masalah yang lain yang saya sebutkan tadi. Hanya Tuhan Yesus solusinya, hanya Tuhan Yesus jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membebaskannya. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin bebas dari semua masalah-masalah ini, saudara harus berdamai. Datang kepada Yesus. Yesus datang ke dunia, dengarkan ini baik-baik. Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dia mau seperti Adam dan Hawa ketika Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Dia mau saya, saudara, dan kita yang percaya kepada Dia, yang sudah berdamai dengan Surga, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mau di masa-masa COVID ini dia berjalan-jalan dengan saudara. Yesus datang ke dunia agar manusia kembali dapat menikmati segala sumber daya yang Allah sediakan, yang Allah punya, yang di sorga, yang tak terbatas itu, dia dapat kita nikmati. Itu dapat kita nikmati. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak pernah kekurangan. Adam dan Hawa selalu menikmati yang terbaik dari Allah. Dan ketika Yesus datang, saudara-saudaraku, dan saudara bisa berdamai dengan Dia, Dia mau mengembalikan supaya saudara dan saya bisa menikmati sumber daya yang dari sorga, dari Allah yang tak terbatas itu. Yang ketiga, agar Tuhan dapat menghapus penderitaan manusia yang datang secara terus-menerus. Alkitab katakan, kalau kau berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia katakan dia tidak akan biarkan engkau jatuh tergeletak karena tangan Tuhan menopangmu. Dia bukan hanya itu, dia akan menggendong engkau sampai memutih rambutmu. Dia angkat kita, dia bawa kita, dia pikul kita, dia peluk kita. Yang kelima, agar manusia dapat menikmati mujizat demi mujizat. Mengapa Yesus datang ke bumi ini? Yaitu supaya saudara dan saya bisa berdamai dengan sorga, berdamai dengan Bapa di surga.
Agar kita bisa menikmati mujizat demi mujizat. Kita katakan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, maka semua sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Oleh nama Tuhan Yesus, nama itu berkuasa untuk melakukan banyak hal dan segala hal. Mujizat bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Agar manusia yang kena, mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi? Agar manusia tidak mengalami kematian kekal, tetapi kita mengalami hidup yang kekal di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini, yang harus saudara lakukan adalah mari berdamai dengan Bapa, berdamai dengan Tuhan. Karena hanya Dialah yang memiliki sumber yang tak terbatas. Sumber yang tak terbatas itu Dia bagi kepada saudara. Dia berikan kepada saudara. Oleh sebab itu, datang kepada Dia. Mungkin saudara katakan, Pak Kennedy, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, sumber daya saya, sumber saya sudah terbatas sekali. Yang saya miliki sudah sangat terbatas. Sudah mau habis, Pak Kennedy. Kalau begitu, datanglah kepada Tuhan. Berdamailah kepada Dia. Hampiri Tuhanmu, katakan, Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau. Aku mau dijamah oleh Engkau. Aku mau mengalami pemulihan dari Engkau. Di bulan Agustus minggu pertama ini, Tuhan mau lakukan itu buat saudara. Tuhan mau kerjakan itu buat saudara. Karena Dia ingin mencurahkan sumber daya yang tak terbatas itu secara berkelimpahan dalam hidup kita. Oleh sebab itulah Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan kepada saudara dan kepada saya. Hari persiapkan hatimu. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita masuk untuk perjamuan kudus. Oleh sebab itu datang dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan buat saudara berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan surga. Katakan, Tuhan, ini usaha. Ini usaha ini akan sumber dayanya terbatas. Pekerjaanku, gajinya, sumber dayanya terbatas. Apapun yang aku punya, daganganku ini pun pasti sumber dayanya terbatas. Suatu saat bisa habis, suatu saat bisa hilang, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber Allah yang tak terbatas itu, datang kepada Dia. Caranya bagaimana? Berdamai dengan Allah. Melalui siapa? Melalui anaknya, Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Bagikan roti dan cawan yang sudah dibagikan kepada saudara, bagi keluarga-keluarga saudara yang ada bersama-sama dengan saudara. Saudara sudah mendapatkan roti. Sebelum nanti saya berdoa sekaligus, mari saya undang saudara berdiri bersama-sama. Angkat roti yang ada di tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan memberkatinya. Minta Tuhan mengulurkan tangannya, menyatakan mujizat dan kuasanya kepada saudara. Tapi sebelum itu terjadi, saudara datang kepada Dia untuk berdamai. Sehingga sumber daya Allah yang tak terbatas itu, di masa-masa COVID ini, masa-masa yang sukar ini, Dia mencurahkannya di atas hidup saudara dan di atas hidup saya. Mari, angkatlah roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Glory, haleluya. Panggillah Tuhan. Panggillah Yesus. Panggillah Bapa. Katakan, Roh Kudus, Tuhan Yesus, jamah saya. Jamah saya, pulihkan saya. Ampuni segala dosa dan kesalahan dan perbuatan-perbuatan saya yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hati Tuhan. Biarkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Engkau jamah. Jamah, berkati, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi satu dengan Engkau. Kuasa-Mu nyata bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Roti ini ada di tangan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Mari kita mengucap syukur, saudara-saudara. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah cawanmu, sediakan dan angkat di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan menjamahnya. Kalau engkau ingin mendapatkan mujizat kesembuhan, katakan Tuhan, aku mau menerima mujizat kesembuhan. Kalau engkau ingin menerima pengampunan dosa, katakan Tuhan, aku mau diampuni, aku mau menerima pengampunan, aku mau menerima pemulihan, aku mau dikuduskan oleh Tuhan, aku mau layak sepanjang bulan Agustus ini. Aku mau menerima sumber daya yang tak terbatas dari Allah. Biarkan hari ini aku berdamai dengan Engkau. Haleluya. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Agungkanlah namanya, saudara-saudaraku. Tinggikanlah namanya, muliakan Dia. Dia yang akan menyatakan berkat-berkatnya yang di sorga, yang tak terbatas, tak terhingga, dan tidak pernah habis, dan yang sangat lengkap itu. Dia sediakan buat saudara di bulan Agustus ini. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Dia. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang kau dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau berdamai dengan surga. Kami mau berdamai dengan Allah. Kami rindu, kami menikmati sumber Allah yang tak terbatas itu. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, menikmati sumber Allah yang tak terbatas, yang hebat, yang lengkap, yang luar biasa itu. Kami rindu juga mengalami persekutuan dengan Engkau, berjalan-jalan bersama dengan Engkau, sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, berjalan-jalan dengan Engkau, bercakap-cakap dengan Engkau, pribadi lepas pribadi, mengungkapkan isi hati kami yang terdalam, yang tersembunyi. Kami mau keluarkan, kami mau sampaikan kepada Tuhan. Kami mau berjalan-jalan bersama dengan Engkau di bulan Agustus ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lakukan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan dan melakukan, mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah juga melakukan perjamuan kudus. Kami sudah disatukan. Kami hari ini bukanlah anak-anak pemberontak, tapi kami adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang melayani Allah. Anak-anak yang mengasihi Allah. Anak-anak yang taat kepada Allah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami adalah penyembah Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menaungi, memberkati hidupmu di bulan Agustus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Engkau yang menerima berkat ini, katakan bersama-sama dengan saya. Amin.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.